Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan kali ini, sebelumnya Bapak mohon maaf atas keterbatasan fasilitas ini. Bapak kali ini hanya bisa menyampaikan lewat video. Ya, mari kita doakan bersama-sama semoga pandemi kali ini dapat berakhir secepatnya. Ya, agar kita bisa beraktivitas kembali dengan normal. Alhamdulillah ya. Semoga anak-anak semua yang di sana, yang di rumah, entah itu lagi kegaleran atau lagi ngapain gitu, semoga dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, sandang pangan papanya tercukupi. Amin amin ya robbal alamin. Pada pertemuan sebelumnya tadi Bapak sudah menyuruh ya untuk untuk membaca bab 13 ya, materi tentang sholat Jumat. Sholat Jumat itu awal mula dilakukan oleh Kanjeng Nabi baginda Nabi Muhammad Rasulullah SAW pada hari Jumat 12 Rabiul Awal tahun 1 Hijriah atau pada tanggal 24 September 622 Masehi. Oke. Selanjutnya ya. Sholat Jumat sendiri dalam Quran surat An-Nisa ya, dijelaskan bahwa sholat Jumat itu wajib, tidak bisa ditinggalkan. Dalam surat An-Nisa, melaksanakan sholat Jumat itu wajib bagi setiap muslim yang balik. Sholat Jumat sendiri, Jumat berarti perkumpulan, perhimpunan, persahabatan, kerukunan, dan persatuan. Namun dalam perkara-perkara sehari, kata Jumat lebih banyak dipergunakan untuk pengertian sholat Jumat. Sholat Jumat 2 rakaat. Oke, alhamdulillah. Adapun hukum sholat Jumat, hukumnya itu fardu ain. Ya. Fardu ain. Sholat Jumat itu wajib bagi orang Islam laki-laki yang balik, berakal, merdeka, dan bukan musafir. Dasar hukumnya sendiri ada di Quran surat Al-Jumu'ah yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-shalah mi yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah wadurul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila telah diseru untuk melaksanakan sholat Jumat pada hari Jumat, maka segerakanlah kamu mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Surat Al-Jumu'ah ayat 9. Mungkin anak-anak sudah ada yang paham, sudah ada yang mengetahui, karena materi ini sudah pernah diajarkan di madrasah. Syarat-syarat sholat Jumat sendiri terdiri dari syarat wajib sholat Jumat. Yang pertama beragama Islam. Yang kedua, laki-laki dan tidak wajib atas perempuan, balik atau dewasa dan tidak wajib atas anak-anak, berakal, waras dan tidak wajib atas orang gila, sehat dan tidak wajib atas orang sakit, menetap atau bermukmin di suatu negeri dan tidak wajib atas orang yang dalam perjalanan jauh atau musafir.
tadi syarat-syarat yang tadi Bapak sebutkan itu syarat wajib yang melakukan sholat Jumat. Di sini pasti pas dengar azan aja karena main game atau apa gitu, wah ntar ya, padahal kan itu sholat Jumat itu hukumnya wajib, tidak bisa ditinggalkan. Bahkan ada satu pendapat seorang laki-laki yang sudah balik, kalau sudah meninggalkan 3 kali sholat Jumat itu ditandai keluar dari Islam. Dan apa coba, kalau keluar dari Islam jaminannya apa? Tidak dapat surga. Terus juga percuma gitu, buat apa daripada kita diam di rumah malas-malesan, mending bareng sama-sama ke masjid. Karena apa? Soalnya kalau misalkan sholat biasa kayak subuh, duhur, asar, maghrib, isya, itu tuh biasanya tidak serame sholat Jumat atau hari raya Idul Adha. Jadi kesempatan keramaian ini jangan ditinggalkan, karena di situ tuh banyak, kalau misalkan kita paham atas keramaian itu banyak rezeki, pokoknya banyak yang bisa kita dapat, pertemanan baru, persaudaraan, dan lain-lainnya. Makanya jangan tinggalkan sholat Jumat. Oke. Apalagi yang beragama Islam, laki-laki ya, yang beragama Islam laki-laki yang sudah balik itu wajib, apalagi yang tidak ada kerjaan, tidak ada ya pokoknya itulah. Oke. Adapun alasan-alasan yang diperbolehkan tidak melakukan sholat Jumat, yang pertama sakit, tapi sakitnya bukan karena sakit pilek aja yang biasa Ridwan tiap harinya tuh hampir sakit pilek, ya tidak boleh itu. Kalau sakit pilek ya diusahakan masih bisa ruku, masih bisa sujud, ya diusahakan berangkat sholat Jumat. Yang pertama sakitnya itu sakit berat itu apa? Kayak yang tidak bisa memungkinkan untuk pergi ke masjid. Yang kedua, karena dalam perjalanan atau di mobil gitu tidak melihat masjid atau apa itu dalam perjalanan. Yang ketiga, karena hujan lebat. Yang keempat, karena kesukaran seperti adanya banjir, gempa, dan gangguan keamanan. Oke. Nabi Muhammad Rasulullah SAW bersabda dari Thorik bin Sibah, dari Nabi Muhammad SAW bersabda, sholat Jumat itu hak yang wajib dikerjakan oleh setiap orang Islam. Jangan berjamaah kecuali 4 macam, yaitu hamba sahaya, wanita, anak-anak, atau orang yang sakit. Nah, tadi syarat-syarat yang tadi Bapak sampaikan itu bukan perkataan Bapak, tapi perkataan langsung dari Nabi Muhammad SAW. Nah, Nabi Muhammad SAW sendiri itu wahyunya langsung dari Allah melalui malaikat Jibril. Sholat Jumat itu memiliki syarat-syarat sah. Tidak hanya pergi sholat, memakai pakaian yang kotor, yang maju sholat aja lah, tidak. Tapi sholat Jumat memiliki syarat-syarat sahnya sendiri. Yang pertama, sholat Jumat dilaksanakan saat masuk zuhur. An Anisa kan Rasulullah SAW yushollil jumu'ah hina tajullu syams, yang artinya dari Anas bin Malik berkata, ketika Nabi Muhammad SAW mengerjakan sholat Jumat ketika matahari telah cenderung ke barat atau waktu duhur jam 12-an gitu. Yang kedua, sholat Jumat diadakan di tempat yang menetap seperti kota atau kampung. Maksudnya gini, kayak biasanya kalau di Indonesia itu setiap desa, setiap kota diwajibkan dan pasti ada masjid
desanya satu, minimal satu gitu. Kalau desanya kecil satu, kalau desanya dua yang ada kali gitu harus nyebrang itu. Kalau desanya besar ada kali itu masihnya bisa dua. Nah, maksudnya sholat Jumat diadakan di tempat yang menetap, seperti kota atau kampung. Seorang muslim atau laki-laki yang ingin mengerjakan sholat Jumat, meskipun di kota lain, di desa lain itu masjidnya bagus, terus kayak kalau misalkan di Indonesia mah ya ada kayak budaya, wah sholat di sini ada makam-makam ini kayak pahalanya langsung diterima, terus doanya langsung kekabul. Meskipun begitu, kalau sholat Jumat itu diwajibkan dan paling bagus itu dilakukan di masjid desa sendiri. Yang ketiga, sholat Jumat dikerjakan dengan cara berjamaah di masjid, tidak sah bila dilakukan sendiri. Yang keempat, yang terakhir, sholat Jumat dilaksanakan sebelum diadakannya khutbah yang terdiri atas 2 khutbah. Minimal sholat Jumat, sholat berjamaah itu minimal terdiri 40 orang. Tapi ada pendapat yang lain mengatakan sekurang-kurangnya bisa 2 orang dengan kedudukan yang satu imam dan lainnya jadi makmum. Ya, seperti wudhu, terus memakai pakaian, minum, dan macam-macamnya itu memiliki sunnah. Ya sama sholat Jumat juga memiliki sunnah ya, arti sunnah sendiri bagus dan dapat pahala bila dikerjakan dan tidak mengapa bila ditinggalkan. Tapi biar sholat Jumat kita sempurna. Karena apa ya? Karena menurut kebanyakan ulama, menurut para ulama, di hari Jumat itu hari-hari yang paling bagus. Bahkan Nabi sendiri mengutamakan di hari Jumat. Kayak banyak amalan-amalan, kayak contohnya ada di satu waktu gitu doa bisa cepat terkabul. Nah, jadi eman aja gitu. Apa sih ya, eman aja gitu kalau kita meninggalkan, kalau tidak menyempurnakan amalan-amalan yang ada di Jumat. Perbuatan sunnah sendiri yang ada di sholat Jumat: yang pertama, mandi pada hari Jumat. Yang kedua, segera pergi ke masjid dengan berjalan kaki yang tenang tanpa banyak bicara dan tidak terburu-buru sambil membaca zikir. Yang ketiga, membaca doa ketika masjid-masjid, melakukan sholat tahiyatul masjid, berzikir selesai sholat tahiyatul masjid sebelum khutbah dimulai. Nabi SAW bersabda dari Salman Al-Farisa radhiyallahu an, Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa mandi pada hari Jumat, dia bersuci diri sesuai dengan kemampuannya dan memakai wangi-wangian yang ada di rumahnya, kemudian pergi ke masjid dan tidak memisahkan, melangkahi antara dua orang yang duduk. Kemudian ia sholat sesuai dengan kemampuannya, kemudian ia mendengarkan khutbah. Nah, akan diampuni dosanya di antara 2 Jumat itu. Yang keempat, setelah khutbah naik mimbar, jamaah seluruhnya harus diam, sebab apabila ada yang bicara atau berzikir saat sholat Jumat akan sia-sia. Yang kelima, setelah selesai sholat Jumat lalu berzikir, mengerjakan sholat sunnah setelah sholat Jumat yang membaca doa keluar dari masjid. Adapun tata cara sholat Jumat sendiri, yang pertama, pada waktu sholat zuhur telah masuk, khotib segera naik ke mimbar lalu menghadap jamaah. Khotib pertama-tama mengucapkan salam, lalu duduk,
Kemudian Bilal atau muadzin mengumandangkan azan. Setelah azan selesai, khotib langsung menyampaikan materi khutbah. Yang kedua, sewaktu khotib khutbah tidak boleh ada seorang pun yang bicara, walaupun satu patah kata. Tidak boleh. Kalau misalkan ada teman yang ngajak ngobrol, jamin aja, jangan diladenin, atau lontarkan senyum aja biar tidak menyakiti hatinya. Yang ketiga, jamaah hendaknya menyimak khutbah khotib karena hal itu hukumnya wajib. Usahakan jangan mengantuk apabila tertidur. Yang keempat, setelah khutbah pertama selesai, khotib duduk sebentar lalu meneruskan khutbah yang kedua. Setelah khutbah kedua selesai, Bilal atau muazin segera qomat dan khotib langsung maju menjadi imam sholat Jumat. Yang kelima, tata cara sholat Jumat sama dengan sholat yang lainnya, baik gerakan dan bacaan, yaitu dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Yang membedakan antara niat sholat Jumat, niat sholat Jumat. Usolli fardhul Jum'ati ra'ataini mustahbilal kiblati adaan makmuman, kalau sebagai makmum, kalau sebagai imam, imaman lillahi ta'ala. Yang keenam, imam sholat Jumat dalam bacaan surat Al-Fatihah dan surat yang lainnya harus dibaca dengan suara keras, baik rakaat pertama maupun rakaat kedua. Yang terakhir, sholat yang ketujuh, selesai sholat Jumat berdoa sejenak lalu melaksanakan sholat sunnah ba'da sholat Jumat 2 atau 4 rakaat. Ya, sampai sini materi yang Bapak sampaikan. Untuk tugas minggu depan, coba tolong carikan hikmah dari melaksanakan sholat Jumat. Bapak akhiri dari sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.